Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu hari ini? Mudah-mudahan kabarnya selalu tetap sehat ya, dan selalu tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anak ibu, hari ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu pelajaran ke-8. Mari hidup sederhana dan ikhlas. Sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu kita baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan soliha. Amin. Anak-anak, materi kita hari ini adalah mari hidup sederhana. Tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa mampu memahami makna hidup sederhana. 2. Siswa mampu menunjukkan dan mencontohkan sikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak ibu, bagaimanakah hidup sederhana itu? Nah, perhatikan gambar berikut ini. Rumah itu terletak di pinggir pantai. Di sekitar rumah banyak tanaman dan pepohonan yang terawat baik, serta lingkungan dan halaman rumah pun tampak bersih. Menurutmu, apakah rumah tersebut tergolong sederhana atau tidak? Kemukakan pendapatmu. Anak-anak, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan apa itu hidup sederhana. Mari kita baca ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Quran Surah Al-Furqan ayat 67. Menurut Al-Quran, hidup sederhana itu adalah di antara berlebihan dan kikir. Berlebihan artinya tidak wajar atau aneh-aneh. Sedangkan kikir artinya terlampau hemat atau disebut juga pelit. Dalam menggunakan uang jajan, dianjurkan agar tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Hidup sederhana bukan berarti harus miskin atau tidak punya apa-apa. Contoh sederhana misalnya makan bakso. Antara makan 2 mangkok dengan 1/4 mangkok, maka yang dianggap sederhana dari itu adalah makan bakso 1 mangkok. Anak-anak, mari kita lihat sikap sederhana Nabi Muhammad SAW. Meskipun Nabi Muhammad SAW seorang rasul dan pemimpin yang memiliki pengaruh dan kekuasaan, namun ia selalu sederhana dan menghindari hidup mewah dan boros. Menurut riwayat, Nabi Muhammad SAW selalu tidur beralaskan sehelai tikar, dan kalau ia bangun dari tidurnya, terlihat ada bekas tikar di pipinya. Begitu sederhananya kehidupan Nabi, tapi ia sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, mampukah kita seperti Nabi? Apa keuntungan hidup sederhana? Nabi Muhammad SAW teladan kita. Ketaatan dan kesederhanaan Nabi Muhammad SAW harus dicontoh dengan segenap kemampuan kita. Orang yang hidup sederhana bukan berarti orang miskin atau tidak punya apa-apa. Keuntungan sederhana antara lain sebagai berikut. 1. Orang yang hidup sederhana seperti mengamalkan ajaran agama atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang tersebut mendapat pahala. 2. Orang yang hidup sederhana berarti telah mampu melawan godaan setan yang mendorong hidup boros. 3. Orang yang hidup sederhana biasanya rendah hati dan disenangi banyak orang. 4. Orang yang hidup sederhana tidak akan ditimpa penyakit resah gelisah. Dan yang kelima, orang yang hidup sederhana
tidak akan pernah mengambil harta orang lain. Anak-anak, itulah keuntungan dari sikap sederhana. Anak-anak, perhatikan Quran Surah Al-Isra ayat 27 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazzirina kanu ikhwanas syaitan wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran Surah Al-Isra ayat 27. Menurut ayat 27, Surah Al-Isra ayat 17 di atas, pemboros adalah saudara setan, sedangkan setan sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti orang yang suka boros adalah orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingkar artinya tidak menuruti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku harus bisa hidup sederhana. Semua orang bisa hidup sederhana, tergantung pada kemauannya. Mulailah dengan niat yang ikhlas untuk hidup sederhana, karena hidup sederhana adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulailah dengan membiasakan makan minum sederhana dan tidak berlebihan. Menggunakan uang jajan secukupnya, sesuai kebutuhan pokok saja. Membeli pakaian tidak selalu mengikuti model. Demikian seterusnya. Kalau hidup sederhana tidak dimulai dari sekarang, maka sikap boros itu pun akan terus berlanjut sampai hari tua. Bahayanya, kalau sikap boros itu suatu ketika tidak dapat terpenuhi, maka timbullah berbagai macam permasalahan, seperti gelisah, marah, mengambil barang orang lain, dan menghalalkan segala cara. Anak-anak ibu, sampai di sini materi pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan dengan mempelajari materi tersebut, anak-anak bisa meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Ibu sudahi dengan ucapan Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.